Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberikan 5 kiat untuk memaksimalkan persiapan kalian menghadapi CPNS di tahun 2021 ini guys. Bagaimana 5 kiat tersebut? Kalian bisa simak video saya yang satu ini. Oke kawan-kawan semua, di video ini saya akan memberikan 5 kiat dalam memaksimalkan persiapan kalian untuk menghadapi CPNS di tahun 2021 guys, alias tahun depan. Apa saja 5 kiatnya? Yang pertama, jauh hari dalam mempersiapkan CPNS di tahun 2021 ini, yaitu kalian harus persiapkan jauh-jauh hari dalam menghadapi ujian CPNS ini guys. Sekitar 3-4 bulan kalian sudah harus mempersiapkan diri, seperti mempersiapkan berkas-berkasnya. Kalian pelajari semua materi-materi yang ada di CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Kalian korek informasinya melalui media sosial. Apa saja yang sudah pernah muncul di CPNS tahun sebelumnya, dan dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan. Seperti itu guys. Jadi jangan sampai kalian udah hari hanya kalian kelabakan nantinya. Yang kedua, kalian harus disiplin. Apa itu disiplin? Yaitu kalian harus sempatkan diri kalian untuk belajar minimal sehari, yaitu 30 menit. Meskipun kalian itu bekerja ataupun tidak bekerja, kalian harus sempatkan waktu tersebut minimal 30 menit sampai 1 jam. Karena gunanya untuk apa? Untuk kalian bisa siap nantinya ketika CPNS 2021 nanti dibuka. Dan nantinya kalian tinggal review kembali ketika kalian sudah membacanya sebelum ujian CPNS ini dibuka. Jadi kalian sudah benar-benar matang dan siap 100% untuk bertempur dan bisa lolos nantinya menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Karena kita sebagai pendaftar CPNS ini masih dalam kategori bakal CPNS. Jadi ketika kalian nantinya lolos menjadi pegawai negeri sipil, yaitu kalian bukan bakal CPNS lagi, nanti kalian akan menjadi CPNS. Dan di selama setahun nanti juga kalian akan didiklat. Setelah kalian lulus diklat, otomatis kalian menjadi PNS resmi. Seperti itu guys. Dan yang ketiga, buatlah timeline. Bagaimana caranya? Ya kalian buat dalam sehari, kalian bisa perhitungkan apa yang harus kalian pelajari. Apakah itu TWK duluan, TIU, ataupun TKP. Apa itu TWK? Tes wawasan kebangsaan. Apa itu TIU? Tes intelijensi umum. Dan apa itu TKP? Itu tes kepribadian. Di sini kalian harus membuat timeline sebaik mungkin, karena gunanya untuk kalian persiapkan nantinya untuk bisa tahu mana yang harus kalian pelajari terlebih dahulu, baik apa itu TWK ataupun itu TU ataupun itu TKP. Jadi buatlah timeline dalam sehari, kalian harus buat timeline. Jadi misal target kalian sebelum 4 bulan menuju CPNS, berarti dalam sehari kalian buat timeline, kalian mempelajari TWK terlebih dahulu. Misal hari pertama sampai beberapa minggu ataupun 2 minggu ini TWK, fokus ke TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi harus kalian pelajari nasionalisme kalian, sejarah bangsa kalian, terus latar belakang pemerintahan, politik luar negeri, politik dalam negeri, dan sebagainya. Kalian harus pelajari. Ataupun kalian ingin membuat timeline
TU terlebih dahulu. Ya kalian latih kayak numerik, algoritma, logika, dan sebagainya, perpangkatan dan lain-lain. Ataupun tes kepribadian. Ini adalah tes diri kalian sendiri, kepribadian kalian. Bagaimana kalian bisa memecahkan suatu masalah nantinya ketika kalian sudah menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kalian harus pelajari semuanya. Kalian harus manfaatkan dan rancang timeline tersebut sesuai dengan kemampuan kalian untuk mengorganisir nantinya ketika CPNS 2021 dibuka, kalian sudah siap 100%. Yang keempat, yaitu kalian harus pelajari tryout CPNS sebelumnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalian bisa mengetahui isi nanti soal atau kisi-kisi soal di CPNS 2021. Dan penting banget untuk peserta yang ingin mendaftar baru di CPNS 2021 ini, kalian harus cari tahu soal-soal tryout sebelumnya atau soal-soal CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Karena ini sangat penting, karena di setiap CPNS-nya itu tipe-tipe soalnya itu tidak berbeda jauh dengan tipe-tipe soal CPNS sebelumnya. Jadi hampir mendekati, karena ketika pemerintah sudah memberikan atau membuka CPNS di tahun 2021 nanti, akan pasti diberikan kisi-kisinya, kisi-kisi materinya yang akan kalian pelajari itu tidak jauh berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Paling membedakan nanti hanya beberapa materi saja, tapi keseluruhan sih hampir sama, tidak berbeda jauh. Jadi kalian harus sering-sering tryout, baik itu di bimbingan belajar ataupun kalian bisa buka di media sosial, mencari tahu soal-soalnya seperti apa saja, ataupun kalian bisa membeli bukunya di toko buku yang sudah disediakan, baik itu di mall ataupun di pasar swalayan. Seperti itu guys. Yang kelima, yang terpenting, kalian harus meminta restu kedua orang tua kalian. Kenapa? Karena semua perjalanan kalian, apa yang ingin kalian lakukan, terutama ketika kalian ingin menjadi pegawai negeri sipil, itu harus ada restu dari kedua orang tua kalian. Kalau tidak ada restu kedua orang tua, itu pasti perjalanan kalian akan mandek. Meskipun kalian lolos seleksi nanti, ketika menjadi PNS, karir kalian pasti akan mandek atau stuck di situ saja. Jadi segala apapun ketika kalian memulai atau berniat menjadi pegawai negeri sipil dan mengikuti seleksi CPNS, itu usahakan yang terpenting minta doa restu dari kedua orang tua. Jadi supaya kedepannya itu nanti akan lancar, dipermudah jalannya semua, sampai kalian bisa mendapatkan SK CPNS di tahun 2021 nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kalian bisa mempersiapkan diri kalian menghadapi CPNS di 2021 yang dengar-dengar akan dibuka bulan Maret. Mudah-mudahan segera terrealisasi dan tidak ada hambatan sama sekali di situasi pandemi COVID ini guys, yang melanda Indonesia dan dunia. Semoga tahun depan kondisinya sudah stabil dan bisa seperti sedia kala dan CPNS bisa dibuka kembali, karena sebelumnya tahun 2020 CPNS tidak dibuka, jadi diganti di tahun 2021 ini di awal tahun. Yang sebelumnya kita bisa lihat tahun-tahun sebelumnya itu ada di pertengahan tahun, tapi tahun ini yaitu di awal tahun, karena di tahun 2020 kemarin atau misalnya hari ini
itu situasi tidak memungkinkan, jadi tidak bisa diadakan seleksi CPNS. Jadi dibuka mulai tahun depan, insya Allah bulan Maret. Semoga tidak ada kendala sama sekali dan lancar semua. Oke guys, jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Aktifkan lonceng kalian, karena ini sangat berpengaruh sekali untuk saya sebagai konten kreator, menyajikan konten-konten yang bermutu untuk kalian semua. Dan tolong selipkan komentar kalian guna untuk membangun channel saya lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.